baik ke kota maupun ke desa-desa. Jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat kami tambahkan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Brebes, Ali Mashuri, menanggapi usulan dari tenaga ahli pertanian, Imron Rosadi, terkait penerapan Permendes PDT nomor 3 tahun 2025 dalam mendukung kelompok tani. Dalam pertemuan tersebut, Ali menegaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Permentan nomor 25 tahun 2008 dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok tani Poktan. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian hanya diperuntukkan untuk lingkungan internal kelompok tani itu sendiri, bukan untuk pihak luar. Penyaluran bantuan lebih diarahkan kepada kelompok kerja atau Pokja, ungkap Ali Mashuri. Ia menjelaskan, DPKP Kabupaten Brebes saat ini tengah menunggu terbitnya surat keputusan SK dari Kepala Dinas terkait penetapan kelompok kerja. Setelah SK tersebut diterbitkan, DPKP akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Poktan penerima bantuan. Ali juga menyebutkan bahwa di Kabupaten Brebes terdapat 257 desa yang telah memiliki kelompok kerja Pokja pertanian aktif. Sementara itu, Tri, salah satu staf dari DPKP, menambahkan bahwa para petani juga diarahkan untuk menyediakan persemaian kering guna menunjang musim tanam yang efisien. Selain itu, penggunaan varietas padi yang cepat panen juga dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen. Dengan pendekatan ini, kami harap petani dapat lebih mandiri dan tepat dalam menghadapi tantangan musim tanam ke depan, tutur Tri. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam mendorong efektivitas program pertanian di Brebes sekaligus menjawab kebutuhan teknis para petani di lapangan. Berarti di Brebes ada 297 desa ya Pak ya? Insya Allah dengan adanya jejaring ini, masalah-masalah kita yang ada di petani, baik itu tenaga kerja, kemudian kesusahan dalam panen, segala macam itu bisa tertangani. Itu harapan kami Pak. Mudah-mudahan ini kita mohon doanya fokus kita di tahun ini dan tahun depan lah kita akan fokus. Tentu nanti ada ketika SK dari Pak Kadin sudah terbit akan kami lakukan konsultasi ke rekan-rekan baik ke kota maupun ke desa-desa. Jadi mungkin itu beberapa hal yang dapat kami tambahkan. Belakangan kami fokus di pupuk dulu Pak di Pondan ini, karena pupuk yang dulu itu isunya sangat liar sekali dan perlu kami tata aturannya segala macam, dan alhamdulillah sampai detik ini baik di level kabupaten maupun nasional insya Allah masalah pupuk insya Allah aman dan lancar karena berbagai kebijakan yang ada yang memudahkan petani. Kemudian yang berikutnya mungkin tadi menanggapi dari Pak pendamping desa ya Pak Imron, kemudian dari usulan dari Desa Kulon terkait traktor nih Pak dan komplain, bahwa yang disampaikan Pak Imron tadi bahwa peraturan Permendes nomor 3 tahun 2025 bahwa desa diberikan amanat minimal gitu ya, minimal 20% untuk pangan. Dalam hal ini adalah pembiayaan modal pada BUMDes. Tapi pada sini Pak, kalau saya salah, BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya. Nah, itu BUMDes atau lembaga ekonomi lainnya. Nih, lembaga ekonomi lainnya. Lembaga ekonomi lainnya apa saja? Nah, itu kan yang perlu kita sampaikan, bahwa kami di Kementerian Pertanian itu ada peraturan Menteri Pertanian nomor 25 tahun 2008 tentang penumbuhan dan pengembangan unit pelayanan jasa asintan. Nah ini yang akan kami dorong tahun ini dan tahun berikutnya lah ya, akan kami fokus di situ. Ubja ini keberadaannya adalah untuk mendukung transformasi atau perubahan dari yang tadi kan tua-tua, jadi perlu teknologi. Tempatnya adalah pada Ubja. Ini mohon di Ubja mohon Pak. Kalau di Poktan yang pernah kami temui Pak, ini yang pernah kami temui
bukan di sini tapi di sana-sana, bahwa kalau kita berikan bantuan ke Poktan itu dia hanya bekerja di lingkungannya sendiri. Padahal kayak traktor, aneman-aneman semusim dipakai hanya 2 musim tanam, musim berikutnya berhenti. Kan teman-teman, karena umur ekonomis mesin itu kan tertentu, mungkin 4-5 tahun sudah selesai. Nah, kami sedang menyusun konsep, insya Allah Mei Juni ini akan kami membuat SK Kepala Dinas tentang dokumen teknis tentang UPJA. Kami akan membuat standar bagaimana UPJA ini bisa tumbuh dan berkembang. Tentu nanti akan bisa lagi dengan BUMDes, Pak. Misalkan BUMDes itu diberikan kewenangan untuk bahan pangan, sama dengan UPJA yang bertugas untuk mengurusi jasa asintanian. Jadi ini mungkin di sini belum ada Pak ya, dengan baru. Nah, ini kan kami memberikan udah 4 gitu ya, memanfaatkan yang baik-baik. Harapan kami itu dari potensi yang sudah kami amalkan ke Bapak bisa berkembang nantinya Pak. Contoh, kami yakin ketika UPJA ini terbentuk pasti akan ada jejaring dengan UPJA yang lain-lainnya, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat. Mungkin untuk menjawab tadi yang di sini yang tadi Pak, bahwa di sini jenengan semai, kemudian tadi yang pakai jangsa kulon dia menunggu sebulan dulu baru bisa tanam. Ketika bibit benih pagi cuma sebulan kan pasti mengaruhi di produksi nih Pak ya, karena kan maksimal tanam itu umur 2 minggu, 2 minggu Pak ya, maksimal 25 kan Pak ya, itu biar maksimal. Nah padahal ada informasi ada beberapa UPJA yang mempunyai jasa penyediaan benih. Ada tampungan air yang mungkin kedepannya sesuai harapan kita bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Kalaupun ada yang mau nyadong, sebaiknya itu gunakan varietas yang umurnya pendek sehingga panjenengan belum sampai air sudah berkurang dan sebagainya, mudah-mudahan sudah umur panennya sudah memasuki. Yang pertama itu umur pendek. Yang kedua, coba kebiasaan petani yang biasanya nyemai itu setelah panen selesai, kita upayakan percepat lagi. Istilah zaman riyen apa Pak? Metuk, nyulik ya Pak. Jadi sebelum jenengan panen sisakan lahan, atau sekarang teknologinya jangan membuka lahan yang masih ada tanamannya, tapi bikin semaian kering. Nah sudah pada cerdas semuanya. Jadi semaian kering, istilah kita seringnya semaian pakai dapok, tapi tidak harus dapok. Kalau dapok itu bagi jenengan pengadaannya cukup lama, mahal harganya dan sebagainya, cukup di samping rumah jenengan, di teras dan sebagainya, bikin semaian yang alasnya mungkin plastik, terus kita kasih media tanam, kompos dan sebagainya, kita semai pagi. Kalau mau ditanam pakai transplanter, nanti semaian yang tadi sebaran tadi kita bentuk ukurannya supaya masuk ke mesin transplanter bisa. Nah, dapok atau semaian ini juga tidak harus disemai menggunakan mesin, manual pun bisa. Jadi kebutuhan pesemaian untuk mempercepat supaya jenengan mengejar waktu di lapangan ini akan sangat efektif. Jadi pesemaian kering atau pesemaian di luar lahan yang memang sedang berjalan sehingga tidak mengurangi lahan ini dan sebagainya. Untuk varietas ini kita merekomendasikan ada M70D, ada Cakrabuana, ada Trisakti dan sebagainya. Mungkin lebih mudah kalau Mas Nanang, Mas Gilang punya HP dan sebagainya kan, buka sudah Shopee dan sebagainya tersedia. Jadi informasi itu jangan sampai ketinggalan. Kita sebagai petani harapannya juga menjadi petani yang cerdas. Selain itu juga
lihat situasi mangsa atau cuaca. Sekarang buka prediksi BMKG di Google dan sebagainya sudah gampang. Sekalian kami informasikan bahwa terakhir BMKG merilis informasi bahwa di Jawa Tengah itu sudah memulai musim kemarau. Awal itu dimulai dari April minggu terakhir. Ini kemarau awal. Tapi kita tidak tahu posisi kita di sini memasuki kemarau awalnya atau kemarau akhirnya. Kemarau akhir diperkirakan datang di bulan Juni. Puncak kemaraunya adalah di bulan Agustus. Nah, dengan mencermati ini semuanya, kita harus bisa mensiasati tadi, cari umur varietas padi yang pendek. Yang kedua, cari teknologi supaya tanamnya tidak terlambat, kita percepat majukan dengan cara semai, ring, dan sebagainya. Saya kira itu sebagai tambahan. Nanti Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wiguno mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.